Kita memulai ibadah kita angkat lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya
kehidupan Tuhan, itu semua berkat kebaikan dan rahmat pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Walaupun secara online, kiranya Engkau tetap memberkati ibadah kami Tuhan, agar menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, agar semuanya baik kepadamu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat kan anak-anak sekolah minggu? Yuk kita selanjutnya bernyanyi Ku Menang, Ku Menang. Masih ingat kan? Ayo kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Tita ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya maupun pembantunya laki-laki maupun pembantunya perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adik-adik sekolah minggu, persiapkan Alkitabnya karena kita akan membaca epistel kita. Sebelumnya, kita angkat lagu pujian dengan judul Kasih. Epistel kita pada minggu ini terdapat di Roma 12 ayat 11. Ayo dibuka, itu perjanjian baru bukan? Udah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya, lebih kencang. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Shalom adik-adik, warta jemaat kita pada minggu ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, dan topik minggu kita adalah ibadah dan persembahan kepada Tuhan. Ya, kakak mau umumkan yang pertama, kita tetap melakukan ibadah online dengan panduan yang sudah diberikan kepada kalian dari gereja. Yang kedua, kakak juga minta dengan kasih karena kalian sudah mulai sekolah dengan beraneka ragam
Ada yang di rumah, ada yang daring. Kakak harap kalian tetap semangat dan selalu berdoa. Yang ketiga, mari kita doakan bersama agar COVID-19 cepat pergi dan semuanya akan kembali normal seperti semula. Terima kasih, shalom. Anak sekolah minggu, kita akan bersiap mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi baca kitab suci. Tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang selalu setia mengasihi kami. Kami anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru kami dan orang tua kami boleh berkumpul mengadakan ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, agar kami beroleh berkat yang daripada-Mu. Ketika kami akan mendengar firman-Mu, berikan kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti, boleh percaya dan mengimaninya, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ayo disiapkan Alkitabnya, kita akan baca firman Tuhan buat kita minggu ini. Yohanes 6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Sudah ketemu? Ya pintar, yuk kita baca ya. Inang baca untuk kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Nah, coba siapa pernah makan roti?
Pasti semua ya kenal roti ini enggak? Nah nih, pasti kenal yang bolong di tengah, namanya roti donat. Enak kan rasanya, manis. Ada juga yang namanya roti bolu, ada roti kering, bermacam-macam roti. Ayo tunjuk tangan, siapa yang pernah makan roti? Pasti semua ya. Wah, Inang juga pernah makan roti. Rata-rata rasa roti itu manis, ada rasa coklat, ada rasa keju, dan bermacam. Enak sekali. Nah, di tengah-tengah cerita Alkitab ini, yang diperebutkan orang-orang yang datang berbondong-bondong kepada Yesus, roti yang seperti itu. Mereka lapar, mereka haus, dan mereka mau menikmati segala sesuatu yang dapat menjadi kebutuhan mereka. Sehingga datang berbondong-bondong dan berseru kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kami mau menjadi murid-Mu. Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama dengan-Mu, ikut Kamu kemana saja. Wah, padahal dalam hatinya mereka hanya mau memanfaatkan Yesus supaya mereka tanpa bekerja dapat makanan, tanpa harus menjadi budak, tanpa harus mencari uang, dapat makan dan minum gratis. Wah, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu itu mencari saya karena kebutuhan sesaat, karena kamu sudah merasakan makanan yang kuberikan. Lalu Tuhan Yesus berkata, tapi aku tidak datang untuk itu. Aku datang mau menyelamatkan kalian dan memberi kalian roti hidup. Lalu mereka semuanya kaget. Roti hidup? Roti yang bagaimana? Roti hidup ini donat ya? Bukan. Roti hidup itu kue bolu ya? Bukan. Kue tart? Bukan juga. Atau kue-kue yang lain yang pernah anak sekolah minggu lihat dan makan? Bukan. Lalu apa ya roti hidup itu? Ini dia ceritanya. Lalu Yesus katakan kepada orang-orang yang berkerumun banyak mengikut dia, roti hidup itu ada padaku. Lalu mereka katakan, berikan aku dong, supaya kami juga tidak pernah lapar lagi, supaya kami tidak beli roti lagi, tidak beli makanan lagi. Lalu kata Tuhan, lakukanlah kehendakku. Nah, anak-anak sekolah minggu, nah siapa juga yang mau roti hidup? Wah, Inang mau. Ah, iya, dia juga mau. Oh, yang lain juga mau. Lalu bagaimana caranya? Kata Yesus kepada orang Yahudi itu dan orang-orang yang banyak itu serta kepada kita juga. Roti hidup itu kau dapat dengan melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Itu dia. Lalu roti hidup itu siapa? Roti hidup itu adalah Yesus Kristus, yang dilambangkan dengan roti itu adalah daging Kristus yang telah rela mati di kayu salib. Jadi siapa yang menerima roti hidup tidak akan merasakan lapar lagi. Tapi bukan lapar karena lapar secara jasmani, keroncongan perutnya karena datang cacingnya minta makan, bukan. Tetapi roti yang tidak akan membuat kita lapar lagi, karena itu adalah roti yang kekal, hidup yang kekal, yaitu tubuh Kristus. Lalu Tuhan Yesus juga sebelum ayat ini mengatakan bahwa dia adalah air hidup. Air hidup itu adalah darah Kristus yang tercurah ketika Yesus disalib di Bukit Golgota. Siapa yang meminum itu? Dalam artian percaya kepada Kristus, menerima tubuh dan dagingnya, dan menerima darah Kristus, dia tidak akan pernah haus, yaitu hidup yang kekal. Nah, anak sekolah minggu, banyak kan orang-orang sekarang percaya kepada Yesus hanya karena mau dapat kebutuhan sesaat. Rajin gereja, rajin berdoa, baik-baik nampaknya, dan selalu tujuannya hanya mau minta kepada Tuhan. Dia rajin berdoa karena mau minta juara. Dia rajin berdoa supaya mama dan bapaknya menjadi kaya, bisa beli mobil, bisa beli rumah yang bagus. Lalu baik juga berdoa karena mau mendapat ranking kelas.
Tiba-tiba itu tidak dijawab, dia sedih dan tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Itu dia orang-orang yang hanya mencari Yesus untuk kebutuhan makan, minum, pakaian, harta, kekayaan, jabatan, cita-cita, dan prestasi. Sama dengan mereka yang ada di Alkitab ini. Tapi Tuhan katakan jangan cari itu daripada Yesus. Cari roti yang kekal, yaitu hidup yang kekal. Lakukanlah kehendak Yesus, percaya kepadanya sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Maka kita tidak akan pernah lapar dan tidak pernah haus, karena kita telah menerima yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Jadi mengikuti Yesus bukan untuk mencari kebutuhan sesaat, tetapi kebutuhan yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal. Anak sekolah minggu bisa mengerti? Pintar. Jadi jangan berdoa itu rajin gereja atau rajin baca Alkitab, tujuannya hanya mau mencapai angan-angan dan cita-citanya. Walaupun Yesus pasti memberi yang terbaik kepada orang yang percaya. Kan firman-Nya mengatakan bahwa Dia mempunyai rancangan yang baik untuk kita. Jadi tidak usah takut, cukup percaya kepada Yesus. Jangan hanya mengejar roti donat ini, kejar roti yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Lakukan kehendak-Nya, percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa menyapa kehidupan kami. Terkadang kami mencari Allah hanya untuk kebutuhan-kebutuhan sesaat saja, baik makanan, minuman, pakaian, harta, kekayaan, kenikmatan, jabatan, dan segala angan dan cita-cita kami. Tetapi melalui firman-Mu Tuhan telah mengajak dan mengajar kami untuk mencari Yesus sesungguhnya, menerima roti hidup dan air hidup, yaitu dengan melakukan kehendak-Nya, percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, sehingga kami beroleh kecukupan yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Sebab Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kami. Ajarlah anak-anak-Mu sekolah minggu ini Tuhan, sehingga mereka bertumbuh mengenal Kristus lebih lagi dan mengimani lebih lagi, sehingga mereka boleh tahu bahwa tujuan mengikut Kristus bukan untuk mendapat kebutuhan sementara, tetapi kehidupan yang kekal. Tuhan, kami sulit untuk mengerti, tetapi karena Roh-Mu yang menuntun kami mampu untuk percaya dan mengimani firman-Mu. Karena itu Bapa selalulah hadir di dalam diri kami, di dalam diri anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang percaya kepada Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita telah mendengar firman Tuhan, kita mengimaninya. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberi persembahan yang baik serta jujur. Yang diberikan orang tua, jangan ada yang berbohong ya. Ayo dipersiapkan. Serahkan dengan tulus hati. Sambil kita bernyanyi, Betapa Hatiku.
malam minggu kita telah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Semoga itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami telah dikenyangkan oleh firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, melalui berkat-Mu kepada orang tua kami dan kepada kami boleh memberikan persembahan itu ke hadapan-Mu. Berkatilah nyanyian pujian, doa permohonan, dan persembahan yang kami serahkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, mendatangkan rasa syukur kepada kami. Dan Tuhanlah yang memberi segala kecukupan bagi kami dan seluruh orang tua kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa